Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan untuk materi dasar-dasar satuan operasi atau SATOP 1. Bila minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang energi atau kerja ya. Kali ini kita akan masuk di awal proses transfer. Proses transfer itu ada 3 yang umumnya terjadi ya dalam unit operasi di suatu proses produksi atau di pabrik. Yang pertama adalah transfer massa, artinya ada perpindahan massa ya. Misalnya kita memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, itu berarti ada massa yang berpindah, atau kita mencampur barang yang satu dengan yang lain berarti ada massa yang berpindah. Lalu ada transfer panas. Transfer panas ini kita misalkan seperti menempelkan suatu benda yang panas ke benda yang dingin, maka akan ada panas yang ditransfer dari satu benda ke benda yang lain. Lalu yang ketiga adalah transfer momentum, artinya ini sebenarnya mirip seperti yang minggu lalu. Bila kita melakukan kerja, maka kita mentransfer energi kita ke benda yang kita lakukan kerja. Dan ketika proses transfer ini dapat berjalan secara parsial, artinya berjalan sendiri-sendiri, ataupun terjadi secara gabungan. Misalkan ya, air panas kita masukkan ke dalam air es, maka secara massa dia ada perpindahan massa dan juga panasnya juga berubah. Transfer ya, itu akan terjadi bila ada suatu perbedaan. Nah, ketika lama-lama perbedaan itu menjadi kecil, lalu lama-kelamaan muncullah kondisi yang namanya steady state. Ya. Kondisi steady state yaitu ketika suatu energi ya itu masuk dan keluarnya sama, sehingga dia tidak terjadi suatu akumulasi. Maka di situ tidak terjadi peningkatan massa, tidak terjadi peningkatan atau penurunan panas, dan juga tidak terjadi peningkatan atau penurunan momentum. Artinya panas, massa, dan momentum yang ada itu semua stabil. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih dalam lagi mengenai transfer panas. Transfer panas itu prinsip dasarnya itu sebenarnya adalah asas Black ya. Ini adalah asas kesetimbangan suatu transfer panas, di mana menurut asas Black itu suatu energi yang diterima itu akan sama dengan energi yang dilepaskan dari suatu benda. Nah, cara transfernya itu ada 3 metode, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan saya bahas secara lebih mendalam dari setiap masing-masing metode transfer panas ini. Satu contoh soal ya tentang proses transfer ini, kita masih menggunakan rumus-rumus awal ya, menggunakan prinsip asas Black terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke rumus-rumus yang lebih mendalam. Kita lihat di sini ada suatu steam atau uap ini digunakan untuk mengupas kentang. Ya, dalam operasi semi kontinu di suatu pabrik, steam tadi dipasok dengan laju 4 kg per 100 kg kentang yang belum dikupas. Artinya steamnya sekitar 4% dari bahan baku. Nah, bila bahan bakunya 1000 kilo, maka dia 40 kilo dan seterusnya. Kentang yang belum dikupas itu masuk ke sistem ya pada suhu 17 derajat, dan ketika dia dikupas keluar suhunya 35 derajat. Proses pengupasan itu menghasilkan limbah ya, artinya menghasilkan aliran limbah. Jadi ada suatu kentang masuk, dipanaskan dengan steam, dipotong, lalu keluar limbah dan keluar kentang yang sudah dikupas. Nah, aliran limbahnya itu keluar sistem pada suhu 60 derajat Celcius.
Lalu ada data panas spesifik, kentang yang tidak dikupas, aliran limbah, dan kentang yang dikupas masing-masing sekian 3,7, 4,2, dan 3,5. Lalu ada panas laten uap itu 2750 kJ per kilogram. Tentukan jumlah aliran limbah dan kentang yang dikupas dari proses tersebut. Nah, jadi kita lihat di sini ada jalur masuk ya. Yang masuk itu adalah F, ini adalah kentang, kita asumsikan dia 100 kilo. Suhunya atau TF kentang yang belum dikupas tadi 17 derajat Celcius. Lalu di alat ini juga dimasukkan steam ya dengan panas laten ya, artinya steamnya ini steam jenuh. Nilai energi steamnya 2750 kJ per kilogram sebanyak 4%, dalam hal ini 4 kg. Lalu alat ini menghasilkan dua output, yaitu aliran P, yaitu di mana ini adalah aliran kentang yang sudah dikupas, suhunya 35 derajat Celcius, tapi kita tidak tahu berapa beratnya, berapa masanya. Lalu juga muncul aliran limbah yang kita juga tidak tahu berapa masanya, tapi kita tahu suhunya adalah 60 derajat Celcius. Sehingga pertanyaannya adalah berapa nilai P dan berapa nilai W. Ya, ini adalah data-datanya tadi. Ya. Jadi ada langkah pertama ya, kita basisnya 100 kg, kita lihat ya, dari mass balance ya, atau neraca massa, yang masuk adalah F dan S ya, kentang yang belum dikupas dan juga steam, 100 dan 4. Yang keluar itu adalah W ya, atau air limbah, dan juga P ya, kentang yang sudah dikupas. Nah, 100 plus 4 adalah 104, sementara W plus P ini kita belum tahu berapa. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa W itu adalah 104 dikurang P. P-nya dipindah ruas. Nah, sampai sini kita simpan persamaan pertama ini. Lalu kita beralih ke energy balance. Nah, F atau umpan masuk ya, itu kan terjadi perubahan suhu karena dia dipanaskan. Nah, TF-nya tadi kan adalah 17 derajat Celcius, berarti F-nya 100, CP-nya 3,7 nih ya. Specific heat 3,7 kalikan 17. Ya, kalau tidak disebutkan suhu bawahnya, kita ambil referensinya 0. Ini untuk F atau kentang yang dikupas. Sementara untuk steam-nya, dia menggunakan panas laten. Ingat kuliah minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, bahwa S itu adalah massa steamnya 4, lambdanya atau HS ya, ini heat contentnya 2750. Sama dengan W, kita belum tahu W-nya berapa, tapi CP-nya tahu, 4,2 dari soal, dan TW-nya suhu waste-nya atau suhu limbahnya 60. P-nya kita juga belum tahu, CP-nya 3,5, dan TP-nya 35. Sehingga kita dapatkan persamaannya 6290 plus 11.000 sama dengan 252W plus 122,5P. Nah, W-nya yang ada di sini kita ganti dengan 104 kurang P. Nah, dari persamaan yang pertama tadi. Nah, sehingga kita lakukan utak-atik matematis, kita dapatkan variabelnya sisa P saja. Sehingga kita bisa menghitung P di sini. Dapat 68,87 kg. Sehingga setelah dapat P ini kita kembalikan ke sini. 104 kurangi 68,87 adalah 35,14. Nah, ini salah satu cara untuk menggunakan energi balance ya. Karena bila menggunakan mass balance saja itu kurang persamaannya. Karena bila menggunakan mass balance saja itu masih ada dua variabel yang belum diketahui. Artinya kita butuh satu persamaan yang menghubungkan antara mass dan energi balance. Nah, ini ada contoh soal kedua ya. Jadi ada bejana, awalnya berisi air 100 kilo, kemudian dipanaskan. Suhunya 100 dan terbentuk uap.
Uapnya itu mengalir sebanyak 20 kg per jam. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memanaskan buah sawit mentah. Suhunya 30 derajat, buah sawitnya awalnya sebanyak 50 kg per jam dengan metode direct heating atau kontak langsung antara steam dengan sawit. Uap hasil pemanasan tersebut kemudian mengembun. Ya, uapnya mengembun semua dan sebanyak 10 kg air embunan dikembalikan ke bejana. Sisanya itu terikut dalam buah sawit matang. Jadi kan steam tadi kena buah sawit, lalu steamnya itu mengembun. 10 kg-nya ikut kembali ke bejana, sisanya itu ikut ke buah sawit matang. Ada kapasitas panas atau CP buah sawit mentah itu 3 kJ per kilogram, kalau buah sawit matangnya 3,8. Panas laten penguapan dan pengembunan air kita anggap sama 540 dan suhu referensinya 0. Pertanyaannya adalah berapa suhu dan massa produk sawit matang serta berapa lama waktu hingga air dalam bejana habis. Kurang lebih seperti ini ya alirannya. Jadi ada bejana ya, pada waktu 0 awal dia massanya 100 kg, lalu dia dipanaskan pada suhu 100 derajat, keluar uap 20 kg per jam dengan kapasitas panasnya 540 kJ per kilogram, masuk ke sterilizer ya. Ada buah sawit mentah 50 kg per jam, suhu 30 derajat, CP-nya 3 kJ per kilogram. Lalu ada aliran embun yang balik ke bejana. Lalu kemudian ada buah sawit matang, suhunya tidak diketahui, masanya juga tidak diketahui, CP-nya 3,8 kJ per kilogram. Masanya kan 50 kg per jam, ini kan massa buahnya, tapi embunnya kan 10 kg per jam. Ini coba-coba Anda kerjakan ya. Kira-kira berapa? Ya. Berapa suhu dan massa produk sawit matang? Serta berapa lama waktu hingga air dalam bejana ini habis. Untuk Anda latihan di rumah. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.